Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar rangkaian listrik, lanjutin materi kemarin. Ya, 2 materi kemarin kita sudah membahas tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm, dan sekarang kita akan membahas rangkaian listrik. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas yaitu rangkaian seri, ciri-ciri dari rangkaian seri, keuntungan rangkaian seri, rangkaian paralel, ciri-ciri dari rangkaian paralel, dan keuntungan rangkaian paralel. Dan beberapa nanti cara mengerjakan atau cara mencari hambatan total dari rangkaian seri dan paralel. Nah, konsep rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian hambatan yang dirangkai secara berurutan tanpa adanya titik percabangan. Jadi di sini kabel lampu dengan lampu itu langsung disusun secara lurus gitu ya, tanpa ada titik percabangan. Itu konsep dari rangkaian listrik secara seri. Nah, ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri dari rangkaian seri itu adalah yang pertama, kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan besarnya sama. Jadi arus yang mengalir di sini ya, jadi kalau kita ada arus yang di sini nih, arus yang di sini itu pada lampunya itu bernilai sama. Itu yang pertama. Ciri yang kedua adalah apabila ketiga lampu ini kita hubungkan menjadi satu, kita gabung jadi satu, maka hambatannya akan lebih besar dibandingkan dengan lampu ini sebelumnya, lampu 1/1 ini. Terus ciri yang ketiga adalah tegangan pada masing-masing hambatan akan lebih kecil dibandingkan dengan hambatan baterainya. Itu ciri dari rangkaian listrik secara seri. Nah, keuntungan dari rangkaian seri apa aja? Keuntungannya adalah yang pertama butuh sedikit kabel sehingga hemat kabel untuk rangkaian seri. Jadi kita hanya butuhnya nggak terlalu banyak dibandingkan rangkaian paralel. Hemat daya baterai itu yang kedua. Yang kekurangannya apa? Yang kekurangannya adalah apabila satu lampu kita matikan, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati. Yang kedua adalah nyala terang lampu bisa berbeda-beda, tergantung nanti dari hambatannya. Oke. Nah, rumusnya apa aja pada rangkaian listrik seri? Yang pertama adalah kalau kita ingin mencari tegangan total pada rangkaian, maka kita langsung menjumlahkan tegangan dari masing-masing lampu. Sehingga VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan arus pada rangkaian ini adalah sama ya. Jadi arus yang mengalir pada rangkaiannya sama. Sedangkan untuk mencari hambatan totalnya, kita tinggal menjumlahkan ya. Jadi R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Baik, itu terkait dengan rangkaian seri. Selanjutnya adalah kita ke rangkaian paralel. Konsepnya rangkaian hambatan yang dirangkai secara sejajar atau adanya pertigaan ketika antara lampu satu ke lampu yang kedua ataupun yang ke lampu selanjutnya. Jadi dari lampu satu ke lampu berikutnya pasti ada pertigaan. Itu ciri dari salah satu konsep dari rangkaian listrik secara paralel. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari rangkaian listrik secara paralel itu adalah tegangan listrik yang terdapat pada hambatannya selalu sama. Jadi V1 nanti sama dengan V2 sama dengan V3. Terus ciri yang kedua adalah beberapa hambatannya kalau dijadiin satu nih, ini misalkan R1, R2, R3 dijadiin satu, maka hambatan totalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan hambatan sebelumnya. Ya, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kuat arus pada masing-masing hambatan akan lebih kecil dibandingkan dengan kuat arus secara umum, arus totalnya. Kenapa? Karena ada pembagian arus di masing-masing lampu atau masing-masing hambatan.
Nah, keuntungan kekurangan dari rangkaian paralel itu yang pertama adalah semua lampu terangnya sama. Ya, itu keuntungannya. Yang kedua, jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Ya, jadi enak dia. Ya, ini biasanya kita gunakan di rumah-rumah seperti lampu antara ruang tidur ya, ruang tidur sama ruang tamu itu berbeda. Sehingga ketika kita matikan ruang tamunya, maka ruang tidurnya tidak ikut mati. Itu bisa salah satu aplikasinya. Nah, cuman kekurangannya adalah butuh kabel yang lebih panjang. Berarti biaya untuk pembelian kabelnya lebih mahal ya. Dan baterainya kalau kita menggunakan baterai akan lebih boros. Nah, rumusnya apa aja? Untuk mencari kuat arus totalnya itu kita jumlahkan I1 tambah I2 tambah I3. Maksudnya adalah I yang mengalir di lampu 1 ditambah dengan I yang mengalir di lampu 2 ditambah dengan I yang mengalir di lampu 3 akan menjadi I total. Yang selanjutnya tegangannya sama. Jadi V di lampu 1, di lampu 2 dan di lampu 3 itu nilainya sama. Nah, sedangkan mencari hambatan totalnya itu adalah kita seper ya. Seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan ditambah seper R3 kalau 3 dan seterusnya. Oke, kita ke soal pembahasan ya. Di sini ada soal tentukan hambatan pada rangkaian berikut ini. Ya, ini ada rangkaian R1, R2 dan R3 dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Gimana cara mencarinya? Cara yang pertama adalah kita lihat dulu jenis rangkaiannya. Kalau dilihat dari jenis rangkaiannya ternyata dia rangkaian seri. Nah, karena kalau seri, maka untuk menentukan hambatan totalnya kita langsung jumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3 sehingga diperoleh 4 ditambah 6 tambah 3 ketemunya adalah 13 ohm. Nah, bagaimana kalau soalnya itu nilainya sama kayak gini ya, soal yang kedua. Maka sama ya, kita tentukan jenis rangkaian, ini rangkaiannya masih seri. Cara mencari hambatannya sama seperti tadi, R1 ditambah R2, R3 ya. Sehingga ketemunya adalah 30 ohm. Nah, tetapi ada cara simpel ketika ada soal seperti ini. Caranya seperti apa? Caranya adalah kalian lihat nilai R-nya berapa. Ya, ini syaratnya untuk nilai R-nya yang sama. Ya, nilai R-nya di sini ada 10 dan jumlahnya ada berapa? 3. Berarti bisa kita tuliskan nilai R dikalikan dengan jumlah R. Berarti 10 dikalikan 3 ketemunya 30. Itu cara lain untuk mencari hambatan total jika nilainya sama, nilai R-nya sama. Nah, bagaimana kalau soalnya gambar rangkaiannya seperti ini? Ya, ini gambar rangkaiannya bentuknya adalah paralel ya. Ini paralel. Berarti cara mencarinya adalah kita menggunakan seper ya. Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Sehingga ketemunya adalah seper RP sama dengan seper 3 ditambah seper 6 ditambah seper 9. Jangan lupa habis itu kita karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu ketemunya seperti ini. Ya, 18 dibagi 3 itu 6, 18 bagi 6 itu 3, 18 bagi 9 itu 2. Sehingga diperoleh ketemunya adalah 18 per 11. Ini kita jumlah 11 ya, per 18. Oke. Itu ya cara mencari kalau rangkaiannya paralel. Nah, atau dengan cara lain seperti ini ya. Kalau rangkaian paralel itu bisa kita gunakan cara simpel seperti ini, cari KPK dari nilai R-nya ini 3, 6, 9, KPK-nya berapa, nanti dibagi dengan hasil penjumlahan dari nilai KPK. Jadi contohnya adalah KPK-nya itu 18. Nah, 18 ini bagi dengan 3 ketemu 6. Bagi dengan 6 ketemunya 3 dibagi dengan 9 ketemunya 2. Sehingga bisa diperoleh 18 per 11 juga sama ya. Jadi terserah nanti menggunakan yang mana, bisa menggunakan sebelah kanan atau menggunakan sebelah kiri. Nah, bagaimana kalau modelnya seperti ini ya? Seperti ini ya sama seperti tadi, kita rangkaian paralel, kita gunakan seper ya.
1/1 ditambah 1/R2 tambah 1/3 ketemunya 1/12 ditambah 1/12 tambah 1/12. Nah, ketemunya 3/12 atau 12/3. Seperti halnya pada rangkaian seri, maka ini ada cara simpelnya, yaitu adalah nilai R dibagi dengan jumlah R. Nah, nilai R-nya di sini berapa? 12. Jumlah R-nya berapa? 3. Maka bisa kita tuliskan 12 bagi 3 ketemunya 4 ohm. Sama juga hasilnya. Ini ingat catatannya, ini hanya bisa dilakukan kalau nilainya sama. Oke, kalau kalian sudah tahu cara mencari hambatan total pada rangkaian seri dan paralel, nah silahkan mencoba latihan di rumah dengan soal-soal berikut ini ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, misalkan ada soal seperti ini ya. Ini ada soal seperti ini, yaitu soal bagaimana cara mencari kuat arus pada rangkaian campuran ya. Nah, cara kita adalah yang pertama itu adalah cari hambatan totalnya dulu, habis itu cari kuat arusnya. Ya. Saya ulangi, cari hambatan total, habis itu cari kuat arus. Nah, di sini sudah dikasih gambar, kita cari secara paralel dulu ya. Kita paralelkan R1, R2, R3, maka diperoleh seperti tadi. KPK dibagi dengan hasil bagi. KPK dari 2, 30, 60 itu adalah 60. 60 bagi 20 ketemu 3. 60 bagi 30 ketemu 2. 60 bagi 60 ketemu 1. Maka ketemu R paralelnya adalah 60/6 ketemunya 10. Nah, 10. Habis itu, apakah ini sudah R total? Belum, ini masih R paralel. Nah, baru kita carikan R4 dengan R paralel untuk mencari hambatan total. Yaitu R4 ditambah R paralel ketemunya 10 tambah 10 sama dengan 20 ohm. Nah, ini adalah menjadi R totalnya. Setelah hambatan totalnya kita ketahui, maka kita cari kuat arus listrik menggunakan hukum Ohm ya, yaitu I sama dengan V/R. Maka V-nya 24 yang di sini ya, yang di baterai dibagi 20. Ketemunya adalah 1,2 ampere. Oke, mudah-mudahan paham terkait dengan mencari kuat arus pada rangkaian yang dicampur kayak gini. Nah, untuk lebih memahami silahkan ada soal ini, soal 5, 6, dan 7. Oke, di modul juga sudah ada yang sudah saya share di LMS. Nah, kita bagaimana kalau ada soalnya mencari tegangan ya, tegangan pada rangkaian seperti ini, di mana diketahui ada arus yang mengalir, ada RR-nya. Nah, sama ya, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita cari hambatan total, habis itu cari tegangan totalnya. Nah, yang pertama kita serikan dulu R1 dengan R2. Diperoleh R1 tambah R2, yaitu 16 tambah 8, ketemunya 24. Habis itu, R3 ini, R3 diparalelkan dengan seri, ya, dengan hasil seri. Ketemunya adalah KPK per hasil bagi, ya, 24 dengan 6 itu KPK-nya 24, 24 bagi 24, 1, 24 bagi 6 itu 4. Sehingga ketemunya adalah 24/5 atau 4,8. Nah, setelah ketemu hambatan totalnya, baru kita cari tegangan totalnya menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Yaitu 2 dikalikan 4,8, arusnya itu 2 ampere ya, sesuai dengan yang digambar, sehingga keperolehnya adalah 9,6 volt. Nah, gimana? Cukup mudah kan untuk mencari tegangan pada hambatan. Nah, silahkan untuk lebih pahamnya, coba ini ya, ini soal yang nomor 10 sudah saya bahas tadi. Cari yang nomor 8 saja. Ya, cari yang nomor 8, nanti bisa bertanya atau diskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.